Begitu banyak kendala tampaknya dalam memperlambat lajunya pandemi ini. Belum lagi ditambah banyaknya hoaks, teori-teori konspirasi yang makin membuat pemikiran orang terpecah belah. Tampaknya semua orang berharap pada sebuah solusi, yaitu vaksin. Dan belum lama ini kita mendengar sebuah kabar. Saya ingin menyampaikan satu kabar baik bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Wow, pasti happy sekali ya, karena semua orang menganggap begitu ada vaksin, pandemi kelar, kita bisa ngumpul-ngumpul lagi. Hore, lepas masker, tidak usah cuci-cuci tangan terus-terus. Tapi meski vaksin sudah ada, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, selalu harus terus kita lakukan. halo teman-teman, semua Sobat Waras di channel Nidalab, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat. Kembali bertemu dengan saya di rubrik Rumah Sakit Cepat Waras. Meskipun ada vaksin, kita tetap harus melakukan protokol kesehatan. Saya harus menegaskan lagi nih, bahwa vaksin memang adalah salah satu senjata dan alat kita untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Ya, mengendalikan, bukannya menghilangkan. Kenapa? Vaksin yang baik ya tentu kita pengennya 100%. Tapi kan vaksin ini tujuannya menimbulkan kekebalan tubuh. Bagaimana reaksi tubuh seseorang begitu disuntik vaksin itu tidak semua sama. Pasti akan ada variasi dari tiap individunya. Ada yang kekebalan tubuhnya terbentuknya sangat baik, ada yang baik, ada yang biasa-biasa saja, ada yang kurang, atau bahkan ada yang tidak terbentuk kekebalan tubuh. Bahkan ada mungkin yang mengalami efek samping, kita nggak pernah tahu. Jadi tidak mungkin 100%. Karena tidak mungkin 100% berarti yang kekebalan tubuhnya tidak bagus tetap bisa tertular COVID dong. Ya memang sudah banyak nih perusahaan-perusahaan yang membuat vaksin dan kita juga sudah kedatangan 1,2 juta vaksin. Ya tapi 1,2 juta dibandingkan penduduk Indonesia yang 200 jutaan, sementara kalau mau terbentuk herd immunity paling tidak harus mencakup kurang lebih 70% populasi, dia masih sekitar 200 juta gitu kan. Ya masih jauh banget dong. Andai kata nanti datang lagi pun agak banyak, distribusinya tentu tidak bisa berbarengan semua mengingat negara kita adalah negara kepulauan. Jadi akan tetap ada populasi-populasi yang tidak bisa menerima vaksin. Nah itu kan tetap bisa resiko ketularan. Bisa dibayangkan kalau semuanya serempak tidak mau melakukan protokol kesehatan lagi. Wah tentu meskipun sudah ada vaksin, kasus akan tetap melonjak. Kenapa? Karena penelitiannya ini ya baru sekitar 6 bulan sampai setahun. Terus vaksinnya udah langsung digunakan. Berarti kan kita baru bisa memastikan nih kekebalan tubuh yang terbentuk tuh ya paling tidak dari penelitian loh ya. Cuman bertahan sekitar 6 bulanan sampai setahun. Nanti di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat apakah pasti bisa bertahan terus? Harapannya iya. Tapi kalau tidak bagaimana? Itu juga belum bisa dijawab. Apakah kalau bisa disuntik ulang muncul lagi sama bagusnya seperti awal? Atau udah nggak respon lagi sehingga mesti cari vaksin jenis baru. Nah ini kan masih banyak sekali yang tanda tanya. Bisa dibayangkan kalau misalnya divaksin dan ternyata kekebalan tubuh yang terbentuk itu tidak bisa bertahan lama, dan ketika kekebalannya hilang, orang-orang masih belum terbiasa protokol kesehatan dan si virus ini belum hilang. Bisa jadi ada second wave, third wave, dan wave, gelombang-gelombang berikutnya. Berarti cuma bisa dikasih ke yang usia produktif dan tanda kutip sehat. Ya kan nggak mencakup 200 juta penduduk. Bayangkan bila yang usia produktif divaksin terus merasa oh saya kebal segala macam, nggak usah lah protokol, dia lepas masker, dia nggak mau cuci tangan ya, dia langsung berkerumun ya, terus ketemu saudaranya, keluarganya yang kakek neneknya atau orang tuanya yang udah usia dan punya berbagai penyakit, dan dia tidak sadar meskipun dia nggak sakit karena sudah divaksin, tapi kan dia masih bawa kuman COVID, entah nempel di tangan, nempel di baju, nempel di wajah. Dia nyampe rumah nggak mau mandi misalnya karena merasa udah kebal, terus dia bersalaman dengan keluarganya. Dia ketemu kenalannya yang usia lanjut atau anak-anak, cium tangan, berkerumun segala macam, masih bisa menularkan kan? Orang lain yang jadi korban.
meskipun dianya mungkin kebal atau mungkin hanya gejala ringan karena sudah divaksin. Ya, masih mungkin loh kena. Cuman diharapkan kalau misalnya terkena infeksi COVID, diharapkan gejalanya sangat ringan. Jadi tidak ada lagi yang meninggal. Itu tujuan dari vaksin. Bukan berarti pasti kebal 100%. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, kenapa kita masih harus tetap menjalankan protokol kesehatan meskipun sudah divaksinasi. Memang wabah seperti ini tuh sulit dan butuh waktu untuk hilang dari muka bumi. Tapi bukan berarti tidak bisa hilang, bisa kok. Kalau kita mengkombinasi vaksin dengan protokol kesehatan yang baik yang dijalankan oleh seluruh masyarakat, maka seperti yang pernah saya bilang juga, si virus ini udah nggak tahu mau nempel di mana lagi. Virus itu butuh orang hidup, butuh makhluk hidup untuk berkembang biak. Bayangkan kalau misalnya dia sudah tidak punya rumah lagi, entah dia nggak bisa masuk karena kita pakai masker, atau begitu masuk langsung dinetralisir kekebalan tubuh karena kita sudah divaksin, berarti kan dia udah nggak punya tempat hinggap lagi. Pasti lama-lama hilang, dan proses itu akan makin cepat. Jadi please, mari kita semua bekerja sama. Oke, kita bersyukur kalau misalnya memang sudah ada vaksin, itu akan membantu kita untuk mempercepat terkendalinya pandemi, dan juga bersyukur mempercepat hilang. Tapi kalau mau benar-benar cepat, please, ayo semangat melakukan protokol kesehatan. Udah cukup saya melihat pasien yang sesak, yang meninggal, keluarganya meninggal, anaknya meninggal. Sedih teman-teman, benar-benar deh. Memang paling benar adalah ya jangan sampai kena. Ya supaya tidak kena, yaitu tadi protokol kesehatan yang ketat dan juga vaksinasi. Mari kita sama-sama berdoa semoga vaksin efektif dan aman segera ada, sehingga pandemi di Indonesia makin cepat terkendali, makin sedikit korban jiwa, dan kehidupan kita bisa segera kembali seperti semula. Salam sehat, semoga semua sobat waras Nidalab dikembalikan perlindungan, selalu waras, makin waras. Sampai jumpa di episode Rumah Sakit Cepat Waras berikutnya. Bye-bye.